goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi. Adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Encik percaya semua anak-anak yang ada di rumah, yang ada di kolom 1 sampai kolom 18, semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Encik mau sapa dulu torang pe teman yang ada di Bandung. Apa kabar anak sekolah minggu yang ada di Bandung? Selamat pagi. Torang berjumpa lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini. Nah adik-adik, so siap toh semua? So siap tuh hati, siap tuh pikiran. Torang mau masuk dalam ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu ini. Encik undang semuanya yang masih ada tidur, mungkin masih ada yang nonton, mari torang buka handphone, buka laptop, torang mau beribadah di pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum torang mau berdoa, torang angkat satu pujian yang berkata, Al hadir bagi kita. Sikap berdoa, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam kami lewati, kami percaya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati kehidupan pribadi kami masing-masing. Sehingga ya Tuhan, kami semuanya boleh melewati sepanjang malam dengan tidak kurang suatu apapun. Di pagi hari ini kami datang bersyukur juga kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau membangunkan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga kami boleh menikmati hari baru, hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Ketika di hari baru ini, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sion Winangun sudah siap beribadah kepadamu Tuhan. Mari kiranya Tuhan berkati pribadi kami masing-masing. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau berkati, baik guru sekolah minggu, orang tua, siapapun itu Tuhan, yang mendengar dan menonton acara kami ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini, kami mau buka hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita lanjut
dalam puji-pujian, dan pujian yang berikut yang berkata, dari terbitnya matahari. Semuanya siap, Enci undang semuanya untuk berdiri. Kita lakukan lagu ini dengan penuh semangat. Mana semangatmu anak-anak? Ayo ikut Enci-enci yang ada di sini untuk beribadah, menyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, saat ini kita akan lanjut dengan puji-pujian. Enci tahu anak-anak yang ada di rumah masih tetap semangat toh? Orang semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, aku memuji Yesus. Siap? Siap. Mari kita menyanyi bersama-sama. Aku memuji Yesus yang hidup di dalamku, Anak Allah yang penuh kasih, yang mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yes. Nah, masih semangat adik-adik? Mana semangatmu? Kita masih memuji Tuhan dengan lagu Hompilah Hompimpa. Tahu? Tahu semua Enci. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Nah, adik-adik,
Kalau tadi torang menyanyi bersama toh, torang bergembira bersama, bersuka bersama dengan puji-pujian. Saat ini torang akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh yang terkasih Pencik Pendeta Pak Yavince Dolon Telide. Tapi sebelum torang mendengar cerita, torang angkat dulu satu pujian dengan gerakan. Jadi Enci minta semua masih tetap berdiri, torang menyanyi bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak, dengan gerakan ya. Semangat, mana semangatmu? Yeay! Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Encik Pendeta mau minta izin Kang, mau buka masker karena torang mau berdoa sebelum membaca Alkitab. Di sini cuma ada Encik Pendeta dan encik-encik yang lain ada duduk agak jauh sekali, ada yang di luar. Dan karena itu mari torang duduk manis, mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab, minta pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mision Winangun sangat bersyukur karena boleh menikmati hari Minggu yang membuat kami sangat bergembira, boleh beribadat lagi kepada Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu, dan karena itu kami memohon Tuhan, Engkau berkati kami supaya kami boleh mengerti pembacaan Alkitab dan cerita yang akan disampaikan sebentar, supaya kiranya kami akan tetap mengasihi Tuhan, dan karena itu Tuhan juga terus mengasihi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, semua siapkan Alkitab dan kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15.
oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul bagian Alkitab ini Tulah Kedua Katak. Dimohon adik-adik bisa memperhatikan, mendengar, dan membaca dengan baik. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Shalom, selamat bakudapa, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat pagi, salam sekolah minggu ceria. Encik Pendeta yakin adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan semua sedang menikmati sukacita, kan? Semua ceria, duduk manis karena sedang
beribadat kepada Tuhan. Hari ini torang sudah mendengar bacaan Alkitab tentang tulah katak di Mesir. Dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 15. Encik Pendeta mau tanya, apakah adik-adik pernah melihat katak? Mungkin ada yang langsung melihat atau mungkin ada yang melihat di gambar. Dan kita tahu bahwa katak ini adalah binatang yang kecil, yang selalu ada di air, yang senang melompat. Jadi kadang kalau ada hujan, torang jalia itu ada di pinggiran rumah, kadang orang jam masuk di dalam rumah kan. Dan Encik Pendeta mau tanya, apakah adik-adik tidak takut kalau bertemu dengan katak? Apakah adik-adik pernah menyentuh katak? Pasti ada yang rasa takut kan. Encik Pendeta aduh rasa geli sekali kalau lihat tuh katak. Mungkin ada yang ketakutan sampai menangis karena rasa tidak nyaman kan ketika katak itu melompat misalnya ke tempat kita, ke tubuh kita. Nah, kita bisa bayangkan adik-adik kalau mungkin cuma satu katak, orang mungkin nyandak terlalu takut. Tapi kalau banyak sekali itu pasti sangat mengganggu. Dan menurut cerita kita di pagi ini dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 15, katak itu ada dalam jumlah yang besar sekali, pernah dihadirkan Allah di tanah Mesir untuk membuktikan sebenarnya kepada Raja Firaun bahwa Allah yang disembah orang Israel itu adalah Allah yang berkuasa. Mengapa orang Israel ada di Mesir? Sebenarnya mereka itu ada di Mesir karena menerima hukuman Allah. Karena dorang tidak dengar-dengaran Pak Tuhan Allah, maka mereka dibuang ke Mesir sebagai budak. Bayangkan mereka bekerja siang dan malam, dan mereka tidak punya waktu beribadat kepada Tuhan. Tapi Tuhan Allah orang Israel itu adalah Allah pengasih dan penyayang. Walaupun dia menghukum, dia sangat menyayangi mereka. Oleh karena itu Tuhan Allah tidak mau orang-orang Israel ini lama-lama ada di Mesir. Dia suka dorang ini keluar dari Mesir, karena kalau orang keluar dari Mesir pasti dorang akan beribadat kepada Tuhan. Karena itu kita lihat dalam cerita ini Firaun sepertinya sok keenakan kan, menggunakan orang-orang Israel ini petenaga. Mereka dipaksa harus bekerja siang dan malam, tidak ada waktu beribadat, mereka tidak diberi upah, tidak digaji. Dan Firaun tidak rela membiarkan orang-orang Israel ini meninggalkan Mesir. Dan kita ingat cerita sebelumnya, ada tulah pertama, air menjadi darah. Dan ternyata setelah tulah ini, ketika nyaman toh, adik-adik dengar tuh cerita itu beberapa minggu yang lalu, Firaun berkeras hati, tetap tidak mengizinkan orang Israel ini pergi, dan karena itu terjadilah tulah yang kedua. Tulah yang kedua ini dikatakan bahwa terjadi wabah katak di Mesir. Karena itu Allah suruh Pak Musa dan Harun pergi Pak Firaun, kong kasih tahu kalau Firaun tidak izinkan lagi orang keluar dari tanah Mesir,
maka wabah katak itu akan terjadi. Akan muncul banyak katak yang akan menutupi seluruh daerah, seluruh tanah Mesir. Dan memang sangat mengerikan adik-adik kalau orang lihat dalam ayat ketiga dikatakan, katak itu akan keluar dari sungai Nil, dan dia akan masuk di tanah istana raja, dia akan masuk dalam kamar, tempat tidur raja, bahkan rumah pegawai-pegawai istana dan rumah rakyat orang-orang Mesir. Dan lebih mengerikan lagi dikatakan, katak itu akan melompat, akan memanjat, jadi akan ada di tubuh semua orang Mesir. Katak itu akan menempel mungkin di kepala, di tangan, aduh pokoknya mengerikan sekali Kang adik-adik. Ada di baju, pakaian, ada di tempat tidur, ada di bantal, ada di selimut, bahkan di dapur, di tempat makan, di tempat adonan. Jadi mungkin orang sementara baking cookies Kang, katak ada di situ. Nah, kalau adik-adik boleh membayangkan ada katak seperti itu di rumah kita, pasti kita ketakutan. Dan mungkin pada waktu itu ada anak-anak kecil sama seperti kita di Israel yang juga ketakutan sekali karena banyak katak yang ada di rumah mereka. Nah, untuk mau sampaikan berita ini kepada Firaun yang sangat kejam itu, pasti Musa dan Harun berpikir bagaimana caranya, apakah dorang sanggup, karena kita tahu Firaun itu adalah raja yang sangat kejam, yang punya perlengkapan senjata yang lengkap, dan Allah tahu apa yang dipikirkan oleh Harun dan Musa, sehingga Tuhan Allah bilang, tetap ngoni pergi ke sana dan sampaikan ini firman supaya orang Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir. Kalau tidak maka wabah ini akan terjadi. Musa dan Harun mungkin juga berpikir bahwa Firaun pasti akan tetap berkeras hati karena di Mesir itu juga ada orang-orang yang disebut ahli-ahli mantra, yang disebut para penyihir. Dorang juga bisa mengadakan, ya, membuat katak itu ada, dan bisa saja Firaun menolak karena dia anggap kalau kok cuma mau kasih adakan tuh katak, orang juga punya ahli-ahli seperti itu. Tapi saudara-saudara, adik-adik, Tuhan tahu bahwa Tuhannya nak mungkin mau kasih tinggal Pak Musa dan Harun. Oleh karena itu Tuhan bilang Pak Musa, ngoni dua pigi, kong bilang Pak Harun, tu tongkat yang Harun punya itu dorang pe alat, itu dorang pe senjata yang hanya diulurkan ke air sungai, ke air kolam, ke air selokan, maka katak-katak itu akan berbunculan. Dengan demikian maka Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, dan mereka betul-betul bisa membuktikan bahwa orang Tuhan Allah itu Tuhan yang hebat. Dan ketika Firaun tetap berkeras hati, maka Musa dan Harun ini melakukan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, adik-adik, pada waktu itu dikatakan, ketika tongkat itu diulurkan ke air, maka bermuncullah katak-katak yang begitu banyak. Tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di seluruh tanah Mesir. Dan karena itu dikatakan Firaun dan rakyat mulai merasa terganggu. Mereka mulai merasa tidak nyaman karena katak-katak itu. Bahkan ahli-ahli sihir, ahli mantra orang Mesir itu tidak bisa melenyapkan mereka. Dan karena itu kita lihat melalui cerita ini bahwa
Ternyata ya, kalau adik-adik perhatikan, siapa Tuhan yang paling berkuasa? Yang pasti Tuhan Allah yang disembah orang Israel. Karena pada akhirnya Firaun mulai mengakui, benar kote, Tuhan Allah yang disembah orang Israel itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan karena itu dia minta tolong Pak Musa dan Harun, berdoa akang Pak Tuhan. Musa tolong akang, Harun tolong akang. Berdoa Pak Tuhan supaya dijauhkan dari kata-kata itu, dari Pak Firaun dan DP rakyat kan. Dan dia berjanji kalau kata-kata itu sudah dijauhkan, dia akan izinkan umat Israel itu, orang-orang Israel itu pergi keluar dari tanah Mesir. Dan besok harinya Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan, diminta oleh Firaun. Dorang berdoa Pak Tuhan, bersama Harun Musa memimpin doa, dia berseru kepada Tuhan supaya katak itu dimusnahkan dari Mesir. Dan apakah Tuhan dah jawab tuh doa? Ternyata ya, Tuhan dah jawab. Dikatakan kata-kata itu mati. Jadi bertumpuk-tumpuk dorang pe bangkai. Sampai dikatakan tanah di Mesir itu betul-betul penuh dengan bangkai-bangkai itu, dan tanah itu berbau busuk. Dan kembalilah Firaun itu merasa aman dan nyaman. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Firaun sorasa nyaman, katak somati, dia sorasa enak, dia lupa DP janji. Dia kembali mengeraskan hati, tidak mengizinkan orang Israel pergi dari Mesir karena dia butuh orang pe tenaga. Dia tidak ada kasih. Dia tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir karena dia menginginkan mereka harus ada di Mesir untuk membangun, untuk bekerja, membangun kota Mesir. Dan karena itu Allah mendatangkan lagi tulah ketiga. Tulah ketiga itu dikatakan ada nyamuknya. Bayangkan semua debu tanah di Mesir itu ketika tongkat Harun ini diulurkan ke debu tanah, semua jadi nyamuk. Orang boleh bayangkan kalau orang nyamuk dah gigi bagaimana dia perasa. Dan waktu itu Firaun nyandak sadar kan, nyandak berubah pikiran dan sikap. Dia tetap berkeras hati. Akhirnya datang lagi tulah keempat, lalat pikat. Ini lalat pikat ini terjadi hanya di tanah Mesir di mana orang-orang Israel, orang-orang Mesir tinggal, tapi ada satu tanpa yang orang Israel tinggal, yaitu tanah Goshen, itu tidak terjadi wabah lalat pikat. Nah, tadinya Firaun suruh memang dorang persembahkan jodang, ibadah jopa Tuhan di tanah Mesir. Mar Musa dan Harun bilang, torang mesti keluar dari Mesir karena akan mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Torang mesti beribadat di padang gurun. Dan akhirnya Firaun menyetujui, dan kalau begitu kasih hilang akan nih lalat pikat, nanti kita akan kasih ngoni pigi. So iko akang Firaun pe mau, masih le dia berkeras hati. Ketika tuh lalat pikat so nyanda ada, dia bilang jangan pigi ngoni, tetap di Mesir. Memang bukan main ini Firaun ini kan. Akhirnya datang lagi tulah kelima. Tulah kelima itu wabah penyakit sampar. Cuma terjadi pada ternak orang Mesir. Jadi semua binatang mati kecuali yang milik orang Israel. Mungkin ini juga dianggap nyandak terlalu penting kan. Tapi dorang pemata pencarian justru kalau tuh binatang-binatang piaraan so mati ya bisa saja dorang juga
jadi miskin. Dan mereka juga meminta supaya kalau boleh kasih pulihkan tuh keadaan itu. Dan ketika keadaan pulih, Firaun tetap berkeras hati, maka datanglah juga tulah ke-6, yaitu wabah bara. Bara itu adik-adik sama dengan bisul, kan? Jadi dia melepuh dan bisa pecah. Nah, ini terjadi pada manusia dan binatang. Tetapi sekali lagi Firaun masih mengeraskan hati juga. Tidak mengizinkan Israel pergi dari Mesir, maka datang juga tulah ke-7, hujan es. Hujan ini terjadi kecuali di tanah Goshen tempat orang Israel tinggal tidak terjadi. Dan pada tulah ke-6 ini Firaun baru mengaku dosa. Tuhan, kita berdosa. Firaun baru mengaku setelah tulah ke-7 ini. Tuhan, betul kote, Engkau memang betul-betul Allah yang benar, Allah orang Israel. Dan Firaun mengaku, aku dan rakyatku, orang Mesir, bersalah di hadapan Tuhan. Firaun minta lagi Pak Musa dan Harun, berdoakan supaya dijauhkan dari itu guntur, guru ya, yang kuat DP bunyi, hujan es. Dan Firaun mengabulkan permintaan Musa, mengabulkan permintaan Firaun karena dia berjanji tuh umat Israel akan mau kasih keluar dari Mesir. Tetapi janji tinggal janji, nyandak ditepati ketika hujan es itu tidak terjadi. Maka adik-adik, terjadilah juga tulah yang berikutnya, yaitu belalang. Belalang menutupi seluruh daerah dan orang tidak bisa melihat ke tanah. Belalang memakan habis tanaman. Belalang masuk ke dalam rumah-rumah penduduk. Dan untuk kesekian kalinya Firaun mengaku dosa. Untuk kesekian kalinya Firaun minta ampun Pak Tuhan. Dan memohon lagi Musa, berdoa akang. Bukan main tuh Tuhan Allah Israel, baik sekali. Dia masih dah jawab, ya? Dia masih dah dengar tuh Musa dan Harun doa. Dan karena itu tulah ke-7 ini belalang tiba-tiba lenyap. Dan sangat disayangkan. Setelah so aman, soka 8 kali Kang, Firaun babalik ulang masih berkeras hati. Maka terjadilah tulah yang ke-9, gelap gulita meliputi daerah Mesir selama 3 hari lamanya. Orang Mesir nggak bisa mau lihat DP teman siapa yang ada di kiri kanan. Kalau sekarang mungkin orang baru 1-2 jam mati lampu, nggak bisa charge tuh HP. Kadang-kadang adik-adik so bingung Kang. Aduh, so nggak dapat lihat, nggak bisa bermain game tuh orang. Itu baru 1 atau 2 jam. Tapi ini 3 hari gelap, jadi malam terus selama 3 hari. Tapi kembali hati Firaun dikatakan, tetap berkeras hati. Maka nanti ada tulah ke-10 yang adik-adik mau dengar DP cerita minggu depan. Nah, sepertinya melalui cerita dari tulah ke-3, 6, 7 dan seterusnya sampai ke-9 ini membuktikan bahwa ternyata Allah yang disembah oleh orang Israel ini adalah Allah yang berkuasa, yang tidak sama dengan Allah yang disembah oleh orang Mesir. Sehingga
melalui cerita pada hari ini, ya, pada minggu pagi ini, kita adik-adik diingatkan pertama, jangan pernah torang anggap remeh perintah Tuhan. Jangan pernah melawan perintah Tuhan. Jangan pernah berdusta. Jangan torang soba janji pa Tuhan. Soba janji pa mama dan papa misalnya. Soba janji pa enci-enci orang mau rajin ibadat, mau cepat bangun pagi. Torang mau dengar-dengaran pa orang tua pa mama papa. Kong tiba-tiba torang berubah. Nyandak dengar-dengar. Ataupun mungkin adik-adik ada yang ketika susah, memang torang ingat, oh iya torang mesti berdoa. Dan memang torang mesti berdoa pa Tuhan. Karena torang pe Tuhan sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Tuhan yang berkuasa. Dan karena itu ketika torang ada dalam kesulitan, torang misalnya sakit, torang berdoa cari pa Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kalau torang perlu mau makan ini, torang minta pa Tuhan, pasti Tuhan kasih lewat mama dan papa, kan? Kalau torang perlu mainan, torang minta pa Tuhan, pasti Tuhan mau kasih. Kalau torang belajar mau suka jadi anak yang pintar, torang minta pa Tuhan, pasti Tuhan juga kasih kemampuan pa torang untuk belajar dan dapat nilai yang bagus. Jadi kalau torang so sehat, kalau torang so makan enak, kalau torang boleh belajar nilai raport bagus, kan, hasil ujian bagus, kalau torang sudah pemainan dari mama dan papa, kalau torang dapat mama dan papa kasih sayang, torang jangan lupa dengar-dengaran pa Tuhan. Dengan cara tentu dengar-dengaran pa mama dan papa, kan? Karena tuh mama dan papa Tuhan dah kasih for torang. For jaga pa torang. For layani pa torang. Dan torang jangan lupa karena so keenakan, torang so sehat, torang so makan enak, torang so lupa beribadat kepada Tuhan. Torang mesti rajin beribadat, rajin berdoa. Jangan sampai torang lupa tuh janji pa Tuhan, kan? Waktu torang perlu, torang minta, serta Tuhan so kasih, torang lupa. Jangan sampai torang jadi sama dengan Firaun, karena pasti Tuhan boleh mau apa pa torang, kan? Mau kasih hukuman pa torang kalau torang tidak dengar-dengaran pa Tuhan. Mungkin adik-adik torang masih nyandak setia pa Tuhan, nyandak dengar-dengaran pa Tuhan. Kalau pagi-pagi kadang-kadang mama dan papa mesti buju-buju mau kasih bangun, cepat jo bangun mau ibadah. Lain kali mungkin masih jaba bilang baku-baku nego le, kan? Tunggu sadiki le kwa. Tunggu mak sadiki le. Cepat jo, semua mulai ini. Mandi jo, mau sarapan. Tunggu sadiki le. Ada yang seperti itu. Tapi Encik Pendeta yakin, adik-adik sekolah minggu di Jemaat Sion Winangun dengar-dengaran sekali pa mama dan papa. Dengar-dengar sekali pa Tuhan. Jangan sampai iko sama dengan Firaun, keras kepala. Dia selalu berdusta. Dia berjanji, dia ndak backing, kan? Jadi torang diingatkan mesti rajin beribadat, karena torang pe Tuhan itu dia ciptakan pa torang. Dia ndak ciptakan kong dia tempatkan torang ada di dunia ini, kan? Tapi dia kasih nafas hidup. Dia kasih mama dan papa, dia kasih makanan, dia kasih kepintaran, dia kasih apa yang torang butuhkan. Dan karena itu torang mesti mengucap syukur, mesti beribadat dan memuliakan Tuhan. Karena torang pe Tuhan itu maha penyayang dan pengasih. Biar Firaun sebaking salah,
biar torang mungkin juga sebaik yang salah, maka kalau torang mengaku dosa, Tuhan ampuni, dan kalau Tuhan ampuni, jangan bikin dosa ulang. Kan? Karena itu, torang sekarang ini sedang ada di minggu-minggu sengsara. Kan? Torang anak-anak sekolah minggu diajak lagi untuk mengingat, bukan main torang pe Tuhan Yesus. Kan? Tuhan yang penyayang dan pengasih, Dia rela menderita supaya torang selamat. Sekarang torang diajak bagaimana mau mengucap syukur Pak Tuhan Yesus karena torang so selamat. Torang mesti taat dan setia. Kang dengar-dengaran Pak Tuhan Yesus, torang mesti akui DP kehebatan. Jangan torang sama seperti Firaun, Kang. Jadi angku dan sombong. Dia merasa diri yang paling hebat, yang paling kuat. Dia sering berdusta. Tapi ternyata Tuhan menghukum dia. Dan karena itu torang perlu hidup dengan baik dan benar. Jangan torang bikin sakit hati pa mama dan papa. Kan? Jangan torang juga nyandak rajin berdoa, nyandak rajin baca Alkitab, nyandak rajin beribadat. Tapi torang mesti beribadat karena torang pe Tuhan itu pe sayang pa torang adik-adik, sehingga torang juga harus sayang pa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, siapa yang masih ingat ayat hafalan 2 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Nah adik-adik, mari kita dengarkan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan pasal 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 10 ayat 12b. Ulangan pasal 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 14b. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Ulangan 10 ayat 12b. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat 12b. Terima kasih. Nah, untuk hari ini ayat hafalannya terdapat di Kitab Mazmur pasal 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Sudah bisa adik-adik? Pintar semua. Ayo, sekarang kita hilangkan baris yang kedua. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan siapa? Dilakukan Tuhan. Ingat yang kedua apa? Mujizat-mujizat. Yang ketiga apa? Penghukuman-penghukumannya. Oke? Ya, kita mulai lagi sama-sama. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Sudah bisa semua? Nah, sekarang kita hilangkan baris yang terakhir. Ayo sama-sama. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Coba sekarang kita hilangkan semuanya. Ayo menghafal sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Puji Tuhan, pintar semua. Jangan lupa yang menghafal ayat hafalan, buat videonya dan kirimkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Encik tunggu ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau tadi orang sudah dengar cerita firman Tuhan dan ayat hafalan, saat ini orang akan merespon orang punya cerita itu dengan memberikan persembahan. Berikanlah yang terbaik apa yang ada pada adik-adik, terlebih khusus berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya.
Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Tapi sebelum berdoa, orang angkat satu lagu pujian yang berkata, satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Oke? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Ting ting. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat gereja. Masuk. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lompat. Enam jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Lu siap berdoa. Adik-adik, kita akan berdoa. Semua duduk manis sambil melipat tangan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mision Winangun dari kolom 1 sampai 18, kami adalah anak-anak Tuhan yang pagi ini sangat senang sekali mendengar cerita Alkitab, dan kami memohon supaya kiranya Tuhan menolong kami agar kami tidak akan menjadi seperti Firaun yang keras kepala, yang tidak taat kepada Tuhan, tapi kami akan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami anak-anak-Mu, karena Tuhan memberi kami begitu banyak orang yang sangat mengasihi. Ada mama dan papa, kakak dan adik, oma dan opa, om-om dan tante-tante. Kami diberikan juga teman-teman yang baik hati. Kami juga dibimbing oleh encik-encik sekolah minggu di kolom kami. Kami yakin Tuhan, inilah cara Tuhan mengasihi kami, anak-anak sekolah minggu. Maka biarlah kami juga akan terus mengasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara kami, anak-anak sekolah minggu, jemaat kolom 1 sampai 18. Biarlah kami semua tetap ada dalam keadaan sehat kuat, kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maka ya Tuhan Allah, kami bermohon juga kepadamu, berkatilah mama papa, oma opa, kakak adik, om tante yang ada di sekitar anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka juga diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan. Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan berkati tugas kerja mereka, supaya kiranya mereka akan tetap ada bersama anak-anak sekolah minggu, mengasihi mereka dengan penuh cinta kasih. Dan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan Allah, untuk komisi anak sekolah minggu jemaat Gemi Mision Winangun. Diberkatilah
encik-encik sekolah minggu yang terus memberi diri melayani Tuhan. Diberkatilah juga encik-encik sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai 18. Mereka dengan setia melayani Tuhan, melayani anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami ini. Biarlah semua pemberian diri mereka, pelayanan kasih mereka boleh menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan anak-anak yang dilayani juga terberkati dan ikut memuliakan Tuhan. Berkatilah juga keluarga yang menopang pelayanan mereka, termasuk dalamnya mereka yang memberi diri Tuhan sebagai komisi pelayanan anak sekolah minggu, baik yang ada di tingkat sinode, wilayah, dan juga di jemaat kami ini. Berdoa kami untuk Penatua Olivia Wawaruntu bersama semua mereka yang memberi diri sebagai komisi pelayanan anak di jemaat Gemi Mision Winangun. Berkati semua program pelayanan yang terus mereka upayakan sampai di tahun pelayanan yang terakhir di sepanjang tahun yang berjalan ini. Semua boleh berjalan dengan segala baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan yang terus Tuhan pakai untuk melakukan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Biarlah juga semakin hari Injil itu terus diberitakan dan ada banyak orang yang mengenal betapa hebatnya Tuhan kami, maka ada banyak orang juga yang akan terus memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga pemerintah yang ada di daerah-daerah, termasuk di daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan para bupati dan wali kota yang ada di daerah kami, termasuk di kota Manado ini, di Kelurahan Winangun, tapi juga di Kecamatan Malalayang dan di lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah juga hikmat Tuhan menjadi bagian hidup mereka, supaya mereka dapat melayani kami sebagai masyarakat dan hidup sejahtera dan bahagia menjadi bagian kami. Terutama kami terus bermohon Tuhan, tolong kami yang masih ada di masa pandemi COVID-19. Biarlah kami tetap dilindungi oleh Tuhan dan dijauhkan dari wabah ini. Kami boleh melewati masa-masa sulit ini dalam pertolongan dan belas kasih Tuhan. Kami tetap sehat dan kuat. Dan sekarang ini kami berdoa juga untuk pelaksanaan vaksin yang sementara disalurkan kepada masyarakat, biarlah juga boleh berjalan dengan segala baik. Kami teringat Tuhan, ada begitu banyak orang, mungkin juga para sahabat-sahabat kami, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka dari sakit, yang sedang ada dalam pergumulan karena duka cita, mereka harus berpisah dengan orang-orang yang sangat dikasihi karena peristiwa kematian. Tuhan hiburkan mereka. Yang berkekurangan, Tuhan Engkau cukup-cukupkan kebutuhan hidup mereka. Engkau kiranya juga akan menolong semua orang yang sedang bergumul karena berbagai penderitaan hidup. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dan kami berterima kasih juga untuk semua kami yang sudah bertugas pada saat ini. Biarlah tim multimedia, pemain keyboard, tapi juga encik-encik yang bertugas di sepanjang pelayanan minggu pagi ini,
akan diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan mereka tetap sukacita untuk melayani. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena kami boleh memberikan persembahan syukur. Kami tahu bahwa persembahan ini asalnya dari Tuhan, maka kami mau mengambil bagian menopang pelayanan gerejamu dengan memberi persembahan. Kami memberi dengan tulus hati, kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati persembahan kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil Tuhan memberkati mata pencaharian kerja mama papa kami, bahkan kami semua yang sudah bekerja dan boleh memberi persembahan, supaya kiranya kami dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terutama kami diajar-ajarkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan tutup rangkaian ibadah kita di pagi hari ini dengan lagu pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita menyanyi bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dalam sikap berdoa kita nyanyikan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita selesai. Kami, Ibu Pendeta Yevince Tangkabiringan, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bagaimana adik-adik bisa senantiasa mengingat ajaran Tuhan Yesus? Beribadah dan juga berdoa dan membaca Alkitab. Membaca Alkitab dan berdoa.
baik